ini? Alhamdulillah wa biasa Allahu Akbar. Baiklah anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pagi hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Pak kelas. Siapa yang berdoa mulai. Baiklah, pada pertemuan kedua ini akan Bapak sampaikan terkait kemarin evaluasi pembelajaran tentang munakahat atau pernikahan pada siklus yang kedua ini. Baiklah anak, selanjutnya kemarin terkait dengan kompetensi dasar ya. Kemarin saya sampaikan bagaimana kita meyakini kebenaran tentang pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan dalam Islam, pernikahan dalam Islam. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ini antara kompetensi dasar yang akan kita pelajari.
Kemudian terkait tujuan pembelajaran, nanti pertama menjelaskan pengertian dan hukum pernikahan dengan baik, kemudian menjelaskan syarat dan rukun pernikahan dengan baik, menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang pernikahan dengan benar, dapat menyebutkan hak dan kewajiban suami istri dengan jelas, dan yang kelima dapat menyebutkan hikmah pernikahan dengan baik. Oke. Karena kita sudah sampaikan tentang gambar-gambar ini ya, terkait adanya apa ini kira-kira pelamar atau istilahnya dalam apa meminang atau khitbah atau meminang ya. Jadi dalam proses sebelum pernikahan ada proses melamar ya, dengan membawa berbagai macam keserahan ya. Ini prosesi meminang. Kemudian ketika meminang, maka adanya pernikahan antara dua belah pihak. Ya. Antara dua belah pihak ada pernikahan, tentunya nanti ada untuk apa namanya? Dalam pernikahan itu harus hukumnya apa? Pertama adalah ada calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada saksi, yang kelima adalah ijab kabul. Itu yang harus ada rukun dalam pernikahan ya. Nah, setelah pernikahan apa yang ini? Gambar apa yang ketiga ini? Gambar bayi. Jadi dari hasil pernikahan itu seorang istri hamil melahirkan seorang bayi. Dan pada perkembangannya yang keempat ini apa? Satu keluarga, ya. Keluarga yang bahagia terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak yang semuanya insya Allah sudah dewasa dan sudah sukses. Nah, jadi ini beberapa gambaran dalam pernikahan. Nanti kalian dari gambar-gambar tersebut bisa mengembangkan ya dalam pembelajaran. Mungkin ada berbagai macam permasalahan di dalam pernikahan ya. Nanti bisa dibahas dan mungkin bisa ditanyakan kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan pernikahan. Jadi karena kita melanjutkan pembahasan materi pernikahan dengan menggunakan metode matching ya, seperti yang kemarin ya, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap pernikahan. Untuk itu akan saya buat 4 kelompok seperti kemarin ya, dengan apa namanya menyebutkan angka ya. Saya tunjuk kamu menyebutkan angka 1 sampai 4 ya, dimana nanti 1 berkumpul dengan angka 1, 2 berkumpul dengan angka 2, 3 dan 3, 4 dengan 4 ya. Baik, silakan sebutkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang angka 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dan 3 melakukan ya. Ini silakan kerjakan. Ya, silakan dikerjakan terkait dengan pernikahan. Saya presentasi ya. Silakan kalian presentasikan di depan ya. Teman-teman yang lain bisa menghadap ke depan ya. Dan mungkin hadapnya ke utara, berada ke belakang ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi mic mapping.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan hasil kerja kami dari kelompok 1, yaitu pengertian nikah. Nikah adalah menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau yang semakna dengan itu. Yang kedua yaitu hukum nikah. Yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah bagi orang yang telah mampu secara jasmani dan rohani, materi sedang mendorong seksual telah mencapai puncak untuk segera disalurkan. Apabila tidak menikah, sangat mungkin akan terjebak pada perbuatan zina. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah bagi orang yang telah mampu secara jasmani, rohani, dan materi, serta tanpa nikah, tidak khawatir akan terjebak dalam perbuatan zina, buat aniaya. Sekian dari kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memberikan presentasi bebas. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami kelompok 2 menjelaskan tentang nikah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan tadi anak penyampaian dari dalam pernikahan ya dengan metode mind mapping ya. Nanti sudah disampaikan tentang pengertian nikah, kemudian syarat-syarat nikah, kemudian nanti ada peminangan ya, kemudian ada nikah yang diharamkan seperti apa, karena tidak boleh nikahi ya, kemudian ada kewajiban suami istri ya, dan juga ada hikmah dari pernikahan ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini tentang pernikahan itu semakin menambah wawasan kita terkait dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Baiklah anak, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari anak terkait pernikahan, ada yang mungkin belum jelas, silakan. Ya silakan Fikri. Tadi Pak, kalau setelah ini kalau langsung itu bagaimana? Oh iya, jadi habis sekolah SMK ya, S3 ini ya, terus nanti selalu menikah, gimana ini ya? Ya, tapi tadi sudah dibahas tentang hukum menikah ya. Hukum menikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ya. Kalau menikah itu misalkan lulus sekolah, ya, lulus sekolah kan masih usianya masih muda ya, masih usia 18 tahun ya. Kira-kira sudah bekerja belum? Padahal kan belum bekerja ya, belum bekerja. Padahal menikah itu harus menghidupi istri dan mungkin nanti anak yang akan dilahirkan ya. Makanya kalau menikah masih muda, masih lulus sekolah itu bisa dihukumi makruh. Makruh itu ya ditunda dulu ya, ditunda dulu, mungkin mencari pekerjaan dulu ya, secara utama secara ekonomi, secara kejiwaan, secara fisik sudah matang. Misalkan umur 25 itu insya Allah sudah secara fisik sudah matang, secara ekonomi mungkin sudah punya pekerjaan tetap, ya itu silahkan menikah. Tapi kalau masih lulus
sekolah, dan nanti kalau menikah nanti anak istrinya mau dikasih makan apa. Jelas ya? Ya, terima kasih. Jelas semuanya. Ya, oke anak nanti sebelum kita akhiri nanti ada tes, ya, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti sebagai tolak ukur apakah kalian sudah betul-betul memahami atau belum. Nanti kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan kepada saya lagi. Kan soalnya? Silakan ada bisa kumpulkan ya. Silakan dikumpulkan. Terima kasih anak-anak. Demikian pelajaran pendidikan agama Islam, materi tentang nikahan atau pernikahan, dan dengan pembahasan materi nikahan atau pernikahan dengan metode matchmaking. Ini bisa meningkatkan pemahaman kalian tentang pernikahan. Mudah-mudahan semuanya terima. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya, ada kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.